Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paste Posmana, NIM 19112800. Dan teman saya, Saya Sinta Nabila Enia Setiawan, NIM 19112821. di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kelompok kami, yaitu membuat aplikasi Tic-Tac-Toe menggunakan algoritma Minimax. Yang pertama akan dijelaskan oleh Sinta Nabila. Tic-tac-toe itu sendiri adalah permainan bulat silang yang dimainkan oleh dua pemain. Di tic-tac-toe ini dapat memilih kotak 3x3 dan 4x4. Seorang pemain dapat meletakkan huruf X atau O di kotak yang kosong. Jika pemain bisa membuat deretan XXS atau OOO secara horizontal, vertikal, atau diagonal, maka pemain itu dinyatakan menang. Di permainan ini, pemain dapat bermain bersama bot atau AI atau dengan pemain lainnya. Pemain dapat memilih tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Pemain juga bisa memilih saran dari tombol suggestion agar pemain diberi petunjuk oleh program tic-tac-toe ini. Algoritma yang kami pakai untuk penerapan permainan tic-tac-toe ini adalah algoritma Minimax. Minimax itu sendiri yaitu algoritma yang digunakan untuk menentukan pilihan agar memperkecil kemungkinan kehilangan nilai maksimal. Algoritma Minimax merupakan basis dari semua permainan berbasis bot atau AI seperti permainan tic-tac-toe ini sendiri misalnya. Pada algoritma Minimax, pengecekan akan seluruh kemungkinan yang akan sampai akhir permainan dilakukan. Keuntungan yang didapat dengan menggunakan algoritma Minimax ini yaitu algoritma Minimax mampu menganalisis segala kemungkinan posisi permainan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Langsung saja kita ke codingan. Tiga. Ya, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang index.html-nya. Yang pertama ada title, untuk mengatur title-nya itu game tic-tac-toe. Kemudian di bawahnya ada header yang berisikan navbar. Di situ ada untuk logonya, kemudian ada navbar tic-tac-toe tulisannya, kemudian di bawahnya lagi ada navbar yang memiliki kelas dropdown yang memiliki fitur single player, dua player, kemudian untuk mengganti X dan O-nya, kemudian mengatur levelnya, kemudian di situ ada suggestion untuk memberikan petunjuk, kemudian ada untuk mengganti menjadi 4x4. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada how to play-nya, bagaimana cara bermainnya akan dijelaskan menggunakan bahasa Inggris. Dan di bawahnya lagi ada kontak adminnya, yaitu ada Sinta Nabila dan Paste Posmana. Dan di bawahnya lagi ada tulisan untuk menampilkan tulisan bermain dengan teman atau bermain dengan bot atau AI-nya. Kemudian di bawahnya lagi ada figur selektor yang memiliki ID F1. Di bawahnya lagi ada reverse it, yaitu jika diklik itu bisa untuk mengganti playernya ketika sudah selesai bermain, untuk memulai permainan keduanya, mengganti menjadi yang bulat yang pertama bermain. Kemudian ada untuk mengaktifkan multiplayernya. Kemudian di bawahnya itu ada untuk klik Ghost Grid. Ghost Grid untuk mengganti
grid 3 atau 4x4. Di bawahnya lagi itu ada untuk memulai permainan dan untuk mengakhiri permainannya. Di bawahnya lagi di situ ada untuk menampilkan kotak-kotaknya. Misalnya ini 3x3, kotaknya berisi 3x3 yang berjumlah 9 kotak. Kemudian setelah kotak, kita memiliki fitur ngeset levelnya, yaitu sampai infinity level. Dan di bawahnya lagi ada suggestion untuk memberitahukan petunjuk untuk saat bermain. Di bawahnya kita menggunakan script dari Ajax library-nya menggunakan versi 3.21. Dan untuk 4x4-nya akan dijelaskan oleh Nabila. Jadi di HTML 4x4 ini sama seperti yang ada di index.html yang 3x3. Bedanya tuh di bagian ininya. Di index.html ada 9 sel. Jika di 4x4 nih ada 16 sel. Kayak gini. Terus ini script untuk menghubungkan minimax.js-nya nanti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Paste. Kemudian ada CSS untuk mengatur stylenya atau bentuk layoutnya. Kemudian di situ kan ada logo, yaitu berisikan backgroundnya, di mana backgroundnya berada, yaitu di folder asset, kemudian di tic-tac-toe.png fotonya. Nah, kemudian untuk fungsi-fungsi yang lainnya itu untuk mengatur bentuk, terus ukuran, terus letak di mana, untuk mengatur warnanya, kemudian untuk mengatur font, ya seperti itulah untuk CSS-nya. Kemudian kita akan ke JavaScript-nya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Sita Nabila. Yang pertama itu kita bikin fungsi konstan. Di sini kita namain dengan winning const. Ini untuk 3x3-nya dan winning const 2-nya untuk 4x4-nya. Di sini juga kita mengset level dari 1 sampai infinite ini. Terus ada kayak tombol buttonnya buat bisa ngeklik level 1, 2, 3 dan infinite. Lalu kita di fungsi start game ini ada tombol button dan ini ada untuk 2 player agar bisa diklik suggestion-nya. Terus ada multiplayer false dari AI-nya. Jadi waktu bermain dengan AI itu kita juga bisa mengeklik tombol suggestion biar kita dibantu gitu sama program atau ini ya. Setelah itu di fungsi endgame, di sini kita bisa langsung endgame permainan kalau sudah selesai bermain gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Paste Prasmana. Kemudian di sini ada fungsi present turn click. Itu berisikan jika board game atau papan game diklik, maka dia akan menampilkan tulisan X atau O. Itu ada turn square target ID untuk mengambil ID dari kotak-kotakan tersebut di mana yang akan diklik.
Kemudian ada if multiplayer false, yaitu untuk bermain dengan botnya. Dan else if multiplayer true sama dengan true, itu untuk bermain dengan player yang lainnya. Dan ada fungsi turn, yaitu sama untuk fungsi ngekliknya, itu ada untuk melawan bot. Dan ada fungsi minimax di bawahnya, yaitu fungsi minimax berisikan algoritma permainan tersebut. Tuh, step flex true, maksimalnya 6. Dan ngecek menang present game board player return -100. Nah, sama juga yang di bawahnya untuk player keduanya. Kemudian di bawahnya lagi ada untuk new score-nya, skor baru. Kemudian dikebawain lagi coba. Nah, kemudian di bawahnya lagi itu ada fungsi untuk mengecek parameter, yaitu misalnya kita menang itu sama dengan 3 untuk 3 kali 3-nya. Untuk 4 kali 4-nya, yaitu X-nya itu harus 4 biji yang memiliki bentuk vertikal, horizontal maupun diagonal. Kemudian di bawahnya itu ada fungsi game over, game selesai, permainan selesai. Cell class disable, untuk kotak-kotakannya itu sudah disable. Kemudian selnya juga off, untuk dikliknya sudah tidak bisa. Dan if sama dengan 3, itu untuk yang menang tadi. Dan untuk X sama dengan 4-nya juga sama untuk yang 4 kali 4. Dan for let index of winning game finished dot index, untuk permainan selesainya. Dan di bawah lagi ada untuk fungsi ngecek kalau misalnya gamenya itu tidak ada yang bentuknya vertikal, horizontal maupun diagonal, maka game itu dinyatakan seri. Seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi ada fungsi yang bernama best choice. Best choice itu untuk memberikan petunjuk terbaik dari suggestion nanti. Kemudian ada function clear tic-tac-toe untuk mengclearkan boardnya tadi, papan tic-tac-toe-nya tadi. Kemudian ada fungsi reverse it, yaitu untuk mengubah player 1 menjadi player 2 ketika kita sudah selesai bermain dengan teman, misalnya sama pacar ataupun sama siapa gitu. Nah, ketika ingin bermain lagi agar player yang kedua tadi menjadi pertama untuk memulai permainannya. Kemudian ada fungsi untuk mengaktifkan player. Kan tadi secara defaultnya ini kita melawan bot ketika bermain. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan player untuk bermain dengan teman gitu. Kemudian di bawahnya lagi ada fungsi suggestion. Fungsi suggestion itu untuk memberikan petunjuk arah kita bermain agar dipermudahkan dalam permainan tic-tac-toe ini. Dan sudah, di bawahnya cuma ada untuk hover. Mari kita coba demo aplikasinya dulu. Nah, coba kita mulai dari secara default, mulai game.
Nah, di sini kita melawan yang namanya bot atau AI. Sini secara otomatis yang bulatnya dia akan bergerak secara otomatis. Nah, ketika tidak ada yang berbentuk vertikal, horizontal maupun diagonal, maka game itu akan disebut seri. Kemudian jika kita memulai game baru dan ingin bermain dengan level yang sangat tinggi, misalnya Infinity, ini mungkin hanya 80% kemenangan dari kita. Karena levelnya sangat susah. Ya, di sini seri juga. Kemudian kita akan coba level yang rendahnya. Nah, di sini kita menang karena levelnya itu terlalu mudah dan easy gitu. Dan mari kita coba suggestionnya, coba game baru, game baru. Dan kita akan diberitahukan. Nah, itu kan ada yang berwarna klip. Nah, di situ kita diberitahukan petunjuk agar menyimpan tanda X maupun O-nya di situ agar kita mendapatkan kemenangan. Nah, karena kita melawan level yang sangat tinggi, suggestionnya juga sulit untuk memberitahukan di mana tempat yang terbaiknya. Kemudian kita memulai game baru dengan misalnya ingin bermain dengan teman gitu. Kita aktifkan dulu, kita pencet player 2-nya. Nah, kemudian kita mulai game. Nah, misalnya X di situ, O di tengah. Nah, maka X pemenangnya karena bentuknya segaris. Dan kita mulai game baru. Kita aktifkan suggestionnya juga di game bermain game dengan teman. Kita juga bisa meminta bantuan oleh programnya. Nah, di sini kita seri untuk bermain dengan temannya. Nah, kemudian di situ kan ada untuk 4x4. Nah, kita coba dulu 4x4-nya yang berisikan 16 buah kotak. Itu sama saja permainannya seperti 3x3. Coba kita mulai dulu. Itu. Nah, sini seri lagi karena mungkin dari programnya lebih jago daripada playernya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.